Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Qadar. Di sini saya sebagai pembina POKMA tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan menengah perkoperasian dengan tema manajemen usaha koperasi. Nah, manajemen usaha koperasi sendiri itu kita bagi ke 5 poin. Yang pertama adalah manajemen persediaan, kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM, ketiga adalah usaha berbasis koperasi, keempat adalah pengusaha seorang usaha di POKMA, dan yang terakhir adalah perbedaan antara usaha koperasi dan usaha korporasi. Baiklah, kita akan memasuki poin yang pertama, manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan itu kita akan fokuskan kepada bidang retail atau bidang jual beli barang. Nah, dalam bidang jual beli barang itu biasanya kita mengenal dua sistem. Yang pertama adalah sistem perpetual dan kedua adalah sistem periodik. Baik, sistem perpetual dan sistem periodik itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama metode first in first out dan kedua adalah metode average. Nah, mengenai dengan sistem persediaan, sistem perpetual itu dilakukan ketika barang keluar dan dihitung juga barang yang keluar itu persediaannya dan cost dari barang yang tersebut. Jadi contohnya adalah barang kita jual, kita sudah hitung berapa keuntungan dari penjualan barang tersebut. Sedangkan kalau sistem periodik itu dilakukan ketika di akhir bulan atau periodik satu siklus keuangan yang kita baru menghitung persediaan dan keuntungannya di akhir periode seperti itu. Setelah kita tahu dua metode tadi yaitu perpetual dan periodik, sekarang kita membahas ke metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah first in first out dan average. Nah, first in first out itu biasanya digunakan di retail yang dia itu barangnya adalah cepat berputar. Contohnya minimarket, kemudian toko-toko alat tulis dan sebagainya. Nah, first in first out itu adalah barang yang masuk pertama adalah yang akan dikeluarkan pertama kali. Jadi untuk perhitungan persediaannya itu pembeliannya barang yang pertama itu harus dikeluarkan dulu sebagai beban dari penjualannya seperti itu. Nah, untuk yang kedua sistem average itu adalah kita melakukan rata-rata berapa barang yang kita beli dan berapa barang yang kita jual. Contohnya rata-rata di sini adalah ketika kita beli barang harga 500, kemudian besoknya kita beli barang harga 1000. Dan ketika kita jual itu adalah harga 1.500 dibagi 2, 750 untuk satu barang terjual tadi, seperti itu. Dari dua hal yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu terkait dengan sistem persediaan dan metode penghitungan persediaan, kita dapat ketahui bahwa dua sistem dan dua metode itu yang sering digunakan di dalam dunia usaha. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM atau biasa kita sebut di perusahaan sebagai Human Resource Development itu kita membahas terkait dari awal karyawan itu direkrut hingga kita mengevaluasi karyawan dan kedepannya adalah memikirkan bagaimana karyawan itu pensiun seperti itu. Dalam pengelolaan SDM kita dari mulai merekrut hingga nanti mengevaluasi kinerja karyawan, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan yang kita perlukan dalam sebuah usaha. Nah, dalam ketika kita merekrut, kita juga harus melihat bagaimana kompetensi dari karyawan tersebut. Kita mulai cek dari background pendidikan hingga skill-skill yang dibutuhkan seorang karyawan untuk bekerja di usaha yang kita lakukan. Nah, ketika sudah direkrut, karyawan tadi harus ditempatkan di posisi yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu, akan setiap sebulan sekali atau periodikal, itu karyawan akan dievaluasi dan diberi reward and punishment. Dan dari proses reward and punishment tersebut, kita juga bisa
meminta karyawan untuk memberikan kritik dan saran kepada kita sebagai pengurus atau pengelola, bagaimana mengembangkan skill mereka dan bagaimana kita juga ikut peduli dengan kehidupan mereka seperti itu. Dan di dalam koperasi kita juga harus memikirkan karyawan itu sebagai anggota juga, karena di dalam koperasi kita dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Baik, setelah kita tadi sudah membahas terkait dengan manajemen persediaan dan manajemen SDM, kita akan kembali ke pembahasan selanjutnya, yaitu usaha berbasis anggota. Nah, usaha berbasis anggota itu seperti apa sih gitu? Jadi karena koperasi itu adalah didirikan oleh anggota dan dikelola oleh anggota, maka kita juga harus berorientasi terhadap usaha yang itu mengembangkan usaha yang ada di anggota. Seperti itu. Contohnya di Kopma ini gitu kan, kita ada beberapa usaha yang itu berbasis dari kegiatan anggota. Contohnya apa? ATK gitu kan. Teman-teman mahasiswa pasti butuh untuk menggunakan ATK dan kebutuhan-kebutuhan alat tulis yang lain. Terus kita juga ada kantin, ada Popmart dan sebagainya yang itu berbasis dari kegiatan anggota di kampus seperti itu. Selain itu, dalam mengembangkan usaha berbasis anggota ini, kita juga harus memikirkan apakah kebutuhan yang kita dibutuhkan oleh anggota ini akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Contohnya adalah untuk pembelian buku-buku kuliah dan sebagainya. Yang itu memang adalah kebutuhan anggotanya sendiri. Jadi, usaha koperasi berbasis anggota ini dapat kita simpulkan bahwa seluruh kegiatan yang ada di koperasi atau kegiatan usaha yang dilakukan itu berbasis pada pelayanan anggota dan sesuai dengan kebutuhan anggota, dan perkembangannya itu menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh anggotanya, dan kembali lagi nanti hasil dari usahanya ini akan dinikmati oleh anggota. Baik, setelah kita tahu tadi usaha koperasi berbasis anggota, maka selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari seorang pengusaha di dalam perkoperasian. Sebagai pengusaha di bidang perkoperasian, kita harus melihat dalam 3 sisi. Yang pertama, kita harus melihat dari sisi keberlangsungan usaha yang kita jalankan. Yang kedua, kita harus melihat juga pengembangan sumber daya anggotanya dan sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Nah, dari 3 sisi ini, keberlangsungan usaha tentu untuk menunjang kebutuhan anggota yang ingin kita kelola. Dan untuk sisi anggota ini kita harus melihat bagaimana kita meningkatkan skill-skill anggota kita supaya anggota ini lebih bisa berkembang. Yang ketiga adalah sisi pengelolaan keuangan. Kembali lagi bahwa dalam dunia perkoperasian kita juga harus mengetahui bahwa dengan pengelolaan usaha yang sudah kita jalankan dan pengembangan anggota yang sudah kita lakukan, maka kita harus mengevaluasi dengan performa keuangan yang akan kita terima sebagai sisa hasil usaha dari koperasi tersebut. Baiklah, setelah dari kita ketahui tadi, kita sudah membahas terkait dengan manajemen persediaan, manajemen sumber daya manusia, kemudian kita membahas usaha berbasis anggota dan pengusaha dalam dunia perkoperasian. Nah, yang terakhir ini kita akan membedakan apa sih sebenarnya perbedaan antara usaha koperasi dan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kita bagi ke dalam 3 sektor. Yang pertama usaha swasta, yang kedua usaha pemerintah atau BUMN, yang terakhir adalah usaha koperasi atau bisa juga kita analogikan sebagai UMKM seperti itu. Tapi UMKM dan koperasi itu berbeda dalam segi pengelolaan seperti itu. Kalau untuk usaha swasta tadi adalah berfokus kepada laba yang akan diterima oleh pemegang saham, dan sedangkan untuk usaha milik pemerintah atau BUMN itu berfokus untuk pelayanan kepada masyarakat, juga negara akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh BUMN-nya. Kalau untuk koperasi ini perbedaannya adalah usahanya itu berbasis dari anggota dan akan kembali kepada anggota. Dan dalam perbedaannya antara usaha koperasi dan usaha swasta, jika usaha swasta itu pengelolaannya
diserahkan kepada orang yang memiliki pemegang saham terbanyak atau memiliki modal terbanyak. Sedangkan kalau di koperasi itu satu orang memiliki satu suara yang bisa dijadikan sebagai penentu kebijakan dalam pengembangan koperasi seperti itu. Baiklah, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana teori-teori terkait dengan pengelolaan usaha, terutama manajemen usaha di Kopma. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan real usahanya di Kopma itu seperti apa sih. Jadi, untuk kita membahas usaha ini, kita identifikasi dulu dari usaha Kopma itu bidangnya apa saja sih gitu. Yang pertama kita ada di namanya kantin, dan Kopma itu dia dalam satu divisi, yaitu divisi kantin. Nah, kantin dan Kopmart ini adalah pengelolaan usahanya berbasis retail. Jadi ketika teman-teman harus menyetok barang dulu, baru barangnya itu dijual kepada konsumen. Dan penjualannya itu juga harus melihat potensi produk dan ketersediaan produknya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kantin itu karena sistemnya adalah makanan, jadi yang kita tingkatkan adalah pelayanan kepada konsumen. Contohnya penempatan makanan yang bagus, kita kualitas makanannya dan sebagainya. Terus selain itu, Kopma juga ada ATK dan pulsa, yang itu dari satu. Nah, ATK dan pulsa ini sama dengan retail dan sistem pengelolaannya juga sama. Tadi kita menggunakan, kalau retail itu biasanya adalah perpetual atau periodik, dan di Kopma itu lebih ke perpetual gitu. Jadi ketika barangnya masuk, barangnya dicatat sebagai barang masuk, dan nanti ketika ada penjualan langsung dicatat bebannya berapa seperti itu. Nah, untuk yang produksi itu biasanya adalah sistemnya pembuatan atau penyediaan barangnya itu harus dipesan terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika barangnya datang, kita nggak bisa langsung kasih barangnya, tapi kita harus proses dulu barangnya sehingga dia menjadi barang yang jadi, contohnya mug gitu kan, baru dari mug itu kita jual ke konsumen seperti itu. Nah, berkembangnya waktu, usaha di Kopma harus akan segera dikembangkan. Contohnya ya, untuk tahun lalu kita sudah mencoba untuk menyiapkan K-Chicken atau usaha di bidang kuliner seperti itu. Nah, kedepannya seperti apa, nanti teman-teman yang akan mengembangkan sendiri gitu. Dan teman-teman ini adalah anggota-anggota Kopma yang saat ini sedang mendengarkan channel ini. Baiklah teman-teman, itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf untuk terkait dengan materi manajemen usaha pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan Kopma selanjutnya. Bravo Kopma!